Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Proket Center Purwakarta. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan penggambaran kita seputar SolidWorks. Jadi pada kesempatan ini kita akan coba buat engineering drawing dari part-part yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, semoga teman-teman hari ini kabarnya sehat walafiat, rezekinya melimpah berkah dan senantiasa lancar aktivitas selalu. Amin. Oke, langsung aja kita buka program SolidWorks-nya. Nah, di sini klik new, pilih drawing, klik OK. Nah, di sini kita lihat ada dialog box di sini. Nah, ini kalau kita tidak centang, ini akan ada beberapa ukuran kertas dari mulai ukuran metrik dan inci. Tapi kalau kita misalkan teman-teman mau simple, nah biasanya ini saya yang pakai untuk yang ISO ya atau metrik. Nah, untuk part yang akan kita bikin kita sesuaikan. Nah, kalau misalkan ukurannya mendekati 1:1, nah kita pilih sesuai dengan etiketnya ya. Oke, untuk kali ini kita akan pilih A4, klik OK. Nah, kemudian pilih browse, kemudian pilih part, ini silinder, part silinder, klik open. Nah, di sini perhatikan teman-teman, di sini adalah ada pop-up manager. Di orientation ini pertama klik multiple views. Kemudian pilih di sini standar views-nya, pandangan depan, atas, samping dan isometric view. Nah, ini adalah more view, dimetric, trimetric, ini tidak usah diapa-apain. Nah, kemudian di posisi import option di sini centang import annotation, kemudian design annotation. Ini dicentang. Nah, kemudian untuk display stylenya pilih yang ini ya, apa ini hidden lines visible. Oke. Nah, kemudian teman-teman juga bisa gunakan ini use sheet scale, bisa gunakan skala kertas di sini atau juga bisa custom scale ya. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan skala keinginan kita. Kalau sudah ini kita klik OK, maka partnya akan tampil di sebelah, akan tampil di area gambar ini. Nah, perlu diketahui, jadi untuk part ini dia udah di posisi center ya. Artinya dia udah rata tengah, kiri kanan dia udah kalkulasi sendiri. Nah, dari sini kita tinggal adjust aja dimensi yang kita perlukan. Kita tinggal atur, kita sesuaikan seperti ini. Kalau dimensi yang nggak perlu boleh kita erase, kemudian kita ganti ya, smart dimension. Nah, seperti ini bisa dilakukan juga. Oke, sesudah itu di sini kalau misalkan teman-teman mau ngasih teks ya, caranya dari sini annotation, klik note. Nah, dari note ini kita di sini ke leader. Ini kalau misalkan ini kita klik, maka akan tampil tanda panah seperti ini ya. Kalau misalkan kita klik ini juga sama. Nah, untuk kasus ini kita akan coba no leader ya di sini. Jadi kita akan pilih teks saja. Nah, contoh misalkan di sini saya akan buat teks, klik di sini. Nah, ini kita buat isometric view. Oke. Nah, teman-teman bisa adjust di sini untuk jenis fontnya apa, kemudian ukurannya berapa, dan bisa dibuat ketebalan juga ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah, kemudian mau menambahkan teks lain, tinggal arahkan aja kursornya, kemudian klik di bawah part yang akan kita buat teksnya. Nah, ini misalkan kita ganti right view di sini ya, banding 3 ya, supaya kelihatan lebih besar. Nah, bisa seperti ini. Atau kalaupun sama nggak masalah. Atau 3 ya, biar ekstrim. Nah, ini akan lebih rapat. Tinggal klik aja di bagian arsirnya. Kalau 1 seperti ini. Terus teman-teman juga bisa rubah arahnya. Kalau 0 itu arahnya 45 derajat. Kalau kita ketik 90, arahnya itu akan berbalik ya, 90. Klik OK. Nah, ini akan sebaliknya begitu untuk edit arsir. Oke, berikutnya kita teruskan. Di sini ada section view sudah ya. Section view, kemudian detail view. Nah, detail view ini teman-teman bisa buat jika ingin memperbesar tampilan detail dari satu part. Contohnya misalkan saya klik detail view ya.
Nah, sebelum detail view teman-teman buat sketch. Misalkan untuk lingkaran nih, di area mana yang akan dibuat detail view-nya, misalkan di sini. Nah, seperti itu ya. Nanti view layout, klik detail view. Nah, maka ini akan muncul detail view-nya. Ini bisa dirubah-rubah arahnya ya. Ini standar, with leader, kemudian no leader, dan connected. Kalau connected tinggal klik sini. Nah, view-nya akan terlihat ya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini saya pilih per standar, klik di sini. Oke. Atau kita ulangi ya. Ini delete dulu. Oke. Pertama buat sketch, pilih lingkaran. Misalkan sini lah boleh. Oke. Kemudian view, broken out detail view. Nah, seperti ini ya detail view-nya. Nah, ini bisa dirubah kalau misalkan skalanya mau diganti, diperbesar. Ini bisa. Nah, ini akan besar. Ini kita kembalikan. Silakan nanti kebutuhan untuk skala, termasuk jenis huruf, semuanya bisa diganti-ganti. Saya buat 2. Nah, ini akan kembali sama ya. Nah, ini poise-nya bisa digeser-geser sesuai dengan arahnya. Oke, kemudian kita klik OK kalau sudah. Ini delete saja. Nah, berikutnya kita akan buat di sini broken out section ya. Broken out section itu sobekan ya, kalau kita bisa bilang sobekan. Nah, contoh misalkan di sini oke, klik di sini, pilih ini aja seperti ini. Kita kasih center ya, center line, klik ini. Oke. Nah, misalkan kita bikin sketch dulu, sketchnya bentuknya bisa lingkaran, bisa rectangle, silakan. Yang penting tertutup ya. Nah, contoh saya bikin rectangle mulai dari sini. Oke, ulangi ya, ini terlalu cepat. Nah, bikin rectangle. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, view layout, kemudian klik broken out section. Klik OK. Nah, ini akan ada sobekan seperti ini ya. Ini arsir sini. Terus berikutnya kita akan buat break. Break ini kalau misalkan ada satu objek yang melebihi daripada ukuran kertas gambar, ini biasanya digunakan break. Nah, sebagai contoh di sini break, klik objeknya. Nah, terus teman-teman pilih nih arahnya mau horizontal atau vertikal ya. Nah, ini arahnya vertikal, saya pilih. Nah, di sini gap size antar break misalkan 10 mili segini, kalau mau diganti bisa 5 mili. Akan rapat ya. Nah, di sini di break line stylenya bisa juga dirubah. Nah, kalau straight cut seperti ini, curve cut, kemudian zigzag cut atau small zigzag cut begini ya. Nah, oke. Klik OK. Kalau misalkan mau menghapus, tinggal klik kanan di area ini, kemudian unbreak view. Nah, berikutnya ini di delete. Oke. Nah, akan kembali ke tampak semula. Kemudian bagaimana untuk break view yang horizontal ya? Oke, kita klik sama di area partnya. Nah, ini pilih yang ini ya, add horizontal break line, klik. Nah, kemudian klik di sini seperti ini sama prosesnya. Nah, untuk gap size-nya silahkan diatur. Misalkan saya pilih 5 di sini ya. Nah, teman-teman juga bisa pilih break line stylenya mau yang mana ya. Diatur sesuai kebutuhan. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Kalau misalkan mau menghapus sama klik kanan unbreak view, kemudian kita delete. Oke, nah terus apalagi di sini ada crop view ya, crop view. Oke, crop view di sini tinggal klik. Nah, kemudian
teman-teman bikin sketch ya, atau pertama bikin sketch dulu. Jadi crop view kita hanya menampilkan posisi gambar yang kita ingin buang beberapa area gitu kan. Contoh kita bikin sketch ini spline. Nah, kita bikin sketch seperti ini. Oke. Ya. Nah, klik view, kemudian crop view. Nah, maka ini adalah bagian yang akan terpotong. Kemudian kalau mau edit atau hapus bisa klik kanan di partnya. Oke, kemudian di sini crop view, edit crop. Misalkan areanya kita mau berubah ya, mau ganti. Nah, klik. Misalkan agak atas ke sini. Ke sini. Oke, kalau sudah oke. Exit sketch. Nah, ini akan seperti ini. Nah, kalau misalkan mau hapus tinggal klik kanan. Kemudian crop view, remove crop. Kemudian delete di sini. Oke, teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sesi sharing kali ini seputar engineering drawing untuk view layout ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah share, komen, like, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar dapat materi-materi terupdate dari ProCAD Center Purwakarta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.